Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memasang endotracheal tube dalam rangkaian airway and breathing management. Jadi tujuan materi kali ini, jadi kami harapkan bagaimana mahasiswa itu dapat menjelaskan tata laksana airway dan pemasangan endotracheal tube di UGD, kemudian menjelaskan indikasi dan kontraindikasi intubasi endotracheal tube, kemudian menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada intubasi, kemudian melakukan prosedur laringoskopi, dan bagaimana melakukan intubasi endotracheal. Ya, pada awal kita harus paham betul ya bagaimana anatomi dan fisiologi dari sistem pernafasan. Kita tahu bahwa anatomi sistem pernafasan ada dua, yaitu bagian atas dan bawah. Yang atas kita mulai dari rongga hidung, kemudian orofaringal, kemudian daerah mulut gitu ya. Dan di situ ada daerah sampai masuk ke epiglotis, kemudian ada tulang yang besar, osteoid, oscricoid. Kemudian yang kita tuju di sini ada lubang trachea, ya. Kemudian ini ada lubang yang beda yang ke saluran makanan di daerah esophagus. Baik, dalam manajemen pernafasan dan terapi oksigen, kita mengenal dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan non-invasive ventilation, yang kedua invasive ventilation yang akan kita lakukan pengajaran nanti. Yang pertama non-invasive ventilation. Di sini banyak device-nya ya, ada kanul nasal, ada masker Hudson, masker Venturi, masker muka aerosol, masker non-isap ulang, ada CPAP, dan rangkaian masker kelap kantong. Nah, ini adalah gambar yang sering kita gunakan, model non-invasive ventilation, ada Max Venturi, dan ada high flow nasal kanul. Nah, ini sedang ngetren ya istilahnya, digunakan pada saat sekarang ini, di mana banyak pasien pandemik ya COVID-19 ini menggunakan high flow nasal kanul. High flow nasal kanul ini digunakan di ruang HCU, high care unit, ataupun di intensive care unit. Nah, ini kompetensi teman-teman ini, bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan non-invasive ventilation dengan secara maksimal. Jadi prinsip dari high flow nasal kanul, jadi alat device-nya kita pasang di hidung ya, kemudian dengan flow yang tinggi dari 20, 30, 40 liter per menit akan diharapkan mencukupi untuk mencukupi ventilasi semenit. Nah, ini untuk ventilasi non-invasif pakai face mask ya. Kemudian invasive ventilation. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara memasang endotracheal tube. Oke, dari awal dulu ya definisi. Apa itu intubasi? Intubasi itu sendiri adalah suatu usaha untuk memasukkan pipa endotracheal tube ya ke dalam trachea. Jadi bisa dilakukan lewat mulut, lewat hidung, atau daerah servikal melalui tracheostomi. Nah, ini biasanya pada kondisi-kondisi kegawat daruratan yang mana kita bisa sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan cara pemasangan intubasi melalui oral lewat mulut, ya. Dan ini umum dipakai karena pipa intubasi yang dapat dimasukkan dapat lebih besar daripada intubasi hidung. Selain itu juga karena lebih mudah memasukkannya. Dan ini dalam kompetensi dokter umum termasuk kompetensi 4 ya. Jadi pada kondisi-kondisi gawat daruratan ini hukumnya bisa ini semua dokter untuk melakukan intubasi. Namun pada kenyataannya sulit ini. Oke, ada indikasi pemasangan ET. Yang pertama adalah bagaimana memaksimalkan oksigenasi menjadi adekuat. Jadi pada kondisi oksigenasi inadekuat terjadi penurunan PO2 arterial, kemudian desaturasi. Ini yang bisa dikoreksi dengan pemberian oksigen dengan masker atau nasal prong. Kemudian yang kedua, bagaimana indikasi yaitu ventilasi inadekuat. Ini terjadi peningkatan PCO2 arterial. Yang ketiga, untuk mengontrol dan menghilangkan sekresi pulmonal atau bronchial toilet atau bronchial washing. Kemudian yang keempat, untuk melindungi jalan nafas pada pasien yang tidak sadar.
Misal pada kondisi anestesi umum, pada pasien-pasien yang di kamar operasi yang dilakukan pemeriksaan, yang dilakukan operasi. Dan yang terakhir adalah pada usaha resusitasi, di mana terjadi gagal nafas, henti jantung, dan selama dilakukan pijat jantung, pemasangan ID, defib, nah ini sejatinya airway manajemennya dipasang endotracheal tube. Ini ada yang airway device yang kita kenal ya, yang familiar. Ada oropharyngeal airway, kemudian ada manual ventilation, AMBU, ada aeratic piece ya untuk cricotostomy, dan ada laryngoskop. Dan ini adalah peralatan wajib yang harus dikenal ya bagi teman-teman dokter umum dan calon dokter. Yang pertama adalah self-revealing back valve combination. Nah, ini misalnya AMBU bag atau back valve unit, ARS bag. Kemudian ada konektor tubingnya dan tabung oksigen. Dan ini harus dirangkai semua sebelum melakukan intubasi. Jadi istilahnya adalah preparation alat. Alat yang kedua yaitu laryngoskop. Ini dengan bilah lengkung, ada tipe Macintosh, dan bilah lurus tipe Miller, sesuai ukuran pasien. Kemudian endotracheal tube, ini dari berbagai ukuran, ya, dari yang kecil 0,5 sampai yang besar, misal nomor 8. Kemudian oral airway atau Guddel, ada plaster juga, introducer atau stylet atau forceps magil, kemudian peralasan Saxon, syring atau speed 10 cc, anestesi mukosa, misal lidocaine 2%, jelly, sarung tangan, dan stetoskop. Nah, ini adalah gambarnya ya. Nanti kita akan lebih detail di video ya. Ada salah satu contohnya nih ET, ada laryngoskop, ada box valve max, dan oral nasal airway. Nah, invasive ventilation ya biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan gagal nafas gitu ya. Jadi gagal nafas wajib hukumnya untuk dibantu dengan alat bantu nafas. Dan alat bantu nafas yang untuk menghubungkan dengan mesin ventilator dengan endotracheal tube ya. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada yang pasang ET ya, di mana pasien ini tersedasi kemudian sembari dioksigenasi dari mesin ya, dengan endotracheal tube. Nah, ini non invasive ventilation. Ini contohnya dengan NIV ya, ini juga pakai mesin ventilation dengan CPAP juga. Namun kondisi-kondisi seperti ini pasien biasanya tidak nyaman ya. Jadi masih sadar ya tentunya. Ya, ini ada beberapa posisi ya yang biasa digunakan untuk sebelum memasang ya. Jadi pasien positionnya ini pada anak ya lebih ditekankan inline ya dari kepala, kemudian bahu ini inline, kemudian untuk dewasa yang normal juga inline. Namun kondisi-kondisi tertentu ya ini dengan sniffing position istilahnya. Jadi pasien dengan obese, overweight ya, di mana ketika nanti dia inline, nah ini agak kesulitan untuk ventilasinya. Ya, ini biasanya kita modifikasi dengan cara diberikan bantal ya. Nah, ini lebih enak. Jadi kita juga lebih mudah untuk melakukan pemasangan endotracheal tube. Ada beberapa keuntungan ventilasi mekanik ya, sehingga bisa adekuat untuk oksigenasi. Yang pertama, pasien dapat diberikan sedasi atau pelumpuh otot sehingga memudahkan untuk di-drive oksigennya. Kemudian yang kedua, menurunkan konsumsi oksigen. Karena sebelumnya pasien pastinya dia apnu ya atau work of breathing-nya meningkat sehingga dengan pemasangan ventilasi ini bisa menurunkan konsumsi oksigen. Menurunkan tekanan intrakranial. Jadi pada pasien-pasien dengan traumatic brain injury di mana PCO2-nya tinggi dan terjadinya edem intrakranial, nah di sini fungsinya untuk diberikan ventilasi mekanik. Jadi diberikan oksigen dengan kandungan yang cukup ya, sehingga dia bisa membuang kadar CO2 dalam darah dan harapannya tekanan intrakranial, edem intrakranial juga menurun.
Kemudian mencegah atelektaksis. Jadi pada pasien-pasien dengan gagal nafas itu sering terjadi atelektaksis. Jadi ada perlengketan dari bronkus atau alveolusnya. Nah, ini bisa digunakan manual atau ventilator untuk membuka alveolus yang atelektaksis tadi. Nah, ini caranya max ventilation. Ini dengan 2 penolong ataupun dengan 1 penolong. Nah, ini bisa semuanya. Pada kondisi sekarang, di mana pandemi era seperti ini, sedianya memang tidak terlalu banyak aerosolisasi, sehingga diharapkan ada 2 penolong. Jadi 1 penolong itu bekap istilahnya face mask dengan model C-clamp, kemudian 1 penolong untuk membantu bagging. Oke, ini ada posisi tracheal intubation. Jadi kita memakai laryngoskop ya dengan tangan kiri ya. Jadi walaupun saudara nanti kidal ataupun terbiasa pakai tangan kanan ya, tapi namun yang untuk intubasi itu wajib punya pakai tangan kiri. Kemudian kita menyusuri orofaringal ya, rongga mulut dari sisi kanan menyusuri lidah dan disisipkan ya baru dimasukkan ya. Oke, nanti kita lihat videonya untuk lebih detailnya. Nah, ini tujuannya. Jadi laryngoskop itu kita mencari ya lubang trachea. Dan lubang trachea tadi ya bisa tervisualisasi dengan baik ketika kita membuka dengan laryngoskop. Jadi ada beberapa teknik sebenarnya. Nah, kita pakai yang direct misalnya, yang kita ajarkan tadi yang direct laryngoskop. Di direct laryngoskop ketika diinsersikan kemudian disingkap, didorong gitu ya, maka kita akan melihat anatomi dari trachea yang ujungnya pertama ada vokal cord-nya, jadi plika vokalisnya kelihatan. Nah, di atasnya ada epiglotis, ya, kemudian di sisinya ada glotisnya. Nah, di sini adalah tujuan endotracheal tube masuk ke di antara plika vokalis tadi, sehingga bisa masuk ke trachea. Oke, jadi pada kondisi-kondisi tertentu ya, misal gawat nafas, kemudian cardiac arrest, di mana isi lambung masih penuh gitu ya. Jadi ketika kita melakukan ventilasi dan intubasi, kita memakai namanya Selig maneuver. Jadi kita menekan ya cartilagocricoid ke posterior ya, dan sembari ditekan, kemudian kita juga akan mendorong esofagus untuk menutup dan membuka untuk plika vokalis ya, sehingga nanti harapannya isi esofagus atau lambung tidak reflux ya. Ya, ini contohnya untuk Selig maneuver. Nah, ini penting sekali pada kondisi-kondisi emergensi, bagaimana kita juga tidak memanipulasi ketika di bagging ya isi lambungnya keluar. Ya, dengan Selig maneuver ini harapannya bisa terjaga. Ada beberapa kesulitan ventilasi ini. Ya, menurut Langron et al. Ini ada beberapa ya. Yang pertama obes. Obes juga sulit ini ventilasinya karena medannya yang luas, kemudian kadang juga lehernya pendek gitu ya. Ada beberapa kesulitan. Yang pertama obes, ini biasanya dengan BMI-nya lebih dari 26. Kemudian ada berditnya, ada eldernya, usianya lanjut usia. Ada snores-nya, ada edentulusnya, jadi giginya ompong. Itu juga menyulitkan ketika ventilasi. Kemudian ada kesulitan intubasi. Nah, ini jika ada beberapa kriteria ya, ada kriteria lemon gitu atau melon, kemudian malempatinya, ada distraction-nya, atau pakai Wilson Risk Scale atau Makbul 4M juga bisa. Ya, ini ada lemon tadi ya, apa itu? L, look externally. Kita lihat dari penampakan luar, ada tanda-tanda kesulitan seperti trauma pada wajah, obesitas, leher pendek, dan lain-lain. Evaluate. Jadi ada rule 332. Ini digunakan untuk evaluasi. Jadi misal 3 jari antara gigi atas dan gigi bawah. Ya. Buka mulutnya bagaimana? Ada 3 jari antara ujung rahang sampai permukaan leher. Ya. 2 jari antara penonjolan tiroid sampai ke mandibula. Ya. Jadi untuk lihat, kalau misal itu kurang dari 332, ya kemungkinan sulit.
Malempati. Nah, ini ada 4 kelas. Kelas 1 mudah ya. Ketika pasien disuruh buka mulut, terlihat palatomolenya. Ovulanya jelas, arcus faring anteriornya jelas, dan posteriornya jelas. Kelas 2-nya, ini ketika hanya terlihat palatomolenya dan uvula. Kelas 3, ini hanya terlihat palatomolenya dan ujung atas atau basis dari uvula. Kelas 4, ini termasuk yang sulit, ini hanya kelihatan palatomole, tidak terlihat seluruhnya. Jadi pada pasien-pasien dengan abses mandibula ini sering sekali malempatinya 4 nih. Ya, ketika ini nanti ini penolong kesulitan untuk memasang. Kemudian obstruction. Apakah terdapat sumbatan baik seperti benda asing ataupun tumor, abses dan lain sebagainya. Next, kita lihat apakah ada gangguan gerak pada leher pasien. Baik kekakuan atau setelah trauma servikal. Ini pada pasien-pasien tetanus ini seringkali lehernya kaku ya. Sehingga kadang perlu obat ya, premedikasi. Jadi bisa pasien diberikan masa relaksan atau preemptif analgesik. Atau pada pasien dengan trauma servikal, di mana kita tidak diperkenankan untuk memanipulasi servikal. Jadi inline mobilization. Jadi kita ventilasi juga pakai teknik jaw thrust, membuka mulutnya juga pakai cross finger gitu ya. Dan ini juga terkadang sulit untuk dilakukan. Baik. Ada kontraindikasinya. Yang pertama, jika ada trauma atau obstruksi jalan nafas yang berat yang tidak memungkinkan pemasangan ET dengan aman. Nah, ini bisa dipasang krikotirotomi ya di UGD. Ya, ini emergensi diindikasikan pada kasus-kasus yang sulit. Nggak bisa di ET, harus masuk krikotirotomi. Jadi kalau tidak dipasang ET ya mati nih pasiennya. Jadi harus ada salah satu tindakan bagaimana kita dapat akses terakhir. Yang kedua, trauma pada vertebra cervical. Nah, di mana imobilisasi total dari vertebra cervicalis menyebabkan kesulitan pada pemasangan ET. Nah, ini bisa diatasi dengan jaw thrust. Jadi, istilahnya ini adalah kontraindikasi relatif. Baik, sebelumnya kita lihat ya, sebelum kita nanti praktek, kita lihat dulu video ajar pemasangan ET. Ya, ini perhatikan persiapan alatnya. Ini yang model Macintosh.
yang ditarik. Yang pertama kita harus cek. Kemudian disinkronkan antara kanan kiri. Ya, baik. Sekarang ada skenario ya yang nanti kita bahas ya dalam blok gawat daruratan ya. Jadi di sini nanti kita belajar kasus bagaimana skenario ini menuntut kita berpikir kritis ya dan bagaimana kita akan melakukan tata laksana pada kasus ini. Skenario 3 termasuk ya susah bernafas. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa keluarganya berobat ke UGD rumah sakit karena mengeluh batuk dan sesak sejak 3 hari yang lalu. Ini sebelumnya pasien merasakan badan meriang, nyeri di otot, dan lemas yang tidak bertenaga. Pasien seorang karyawan swasta yang bekerja di Jakarta, namun sebulan sekali pulang ke rumahnya di Jogja. Pasien merasa sesak nafas yang berat seperti terhimpit benda berat dan gelisah. Keadaan umumnya lemah, tampak sesak nafas, gelisah. Kemudian pasien tampak mengalami obesitas sentral dengan berat badan 90 kg, tinggi badan 165 cm, lingkar perut 120 cm. Tekanan darah 100/70, denyut nadi 120 kali per menit, frekuensi nafasnya 32 kali per menit. Suhu 39 derajat, saturasi oksigen 70% dengan udara bebas. Pemeriksaan toraks didapatkan suara dasar bronkovesikular dengan ronghi basah kasar pada kedua paru. Dokter segera memberikan oksinasi dengan non-rebreathing mask 10 liter per menit, kemudian memasang infus dan melakukan serangkaian pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Baik, setelah dianalisis ya, jadi pasien ini berkebutuhan untuk dilakukan terapi oksigen. Ya, setelah
evaluasi selama 2 jam, ternyata saturasinya turun terus. Nah, ini bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Baik, jadi nanti tugas mahasiswa di blok kegawadaratan adalah menganalisis semua kondisi kegawatan pada kasus ini, kemudian melakukan tata laksana yang relevan. Kemudian nanti kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Begitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Baik. Kita akan ketemu lagi pada pekan depan untuk membahas kasus tadi ya, dan sekaligus melakukan hands-on untuk pemasangan e-Hinterajub. Terima kasih atas perhatiannya, Robizini Ilman Nafian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.